Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama BK Official. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara mengganti tiang nozzle pada printer Epson L1800 ini. Karena tiang nozzle pada printer ini sedang bermasalah, maka kita akan ganti tiang nozzle-nya. Dan pada video ini kami akan berbagi tutorialnya, cara melepas printhead sampai mengganti tiang nozzle. Nah kawan-kawan, ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah kawan-kawan, sekarang kita lanjut pada proses penanganan printer ini. Nah jadi di sini terlihat hasil dari nozzle check. Semua tinta sudah banyak yang putus-putus. Nah jadi sekarang kita akan coba langsung untuk melepas tiang nozzle dan kita akan tes untuk memastikan sekali lagi permasalahan pada tiang nozzle. Baik, kita lanjut memudahkan proses ini. Printhead akan kita posisikan di tengah. Nah, untuk memposisikan di tengah kita cukup menghidupkan printer, dan pada saat printhead bergerak kita langsung cabut kabel power. Untuk beberapa peralatan yang diperlukan. Nah, jadi di sini kita sudah siapkan tiang nozzle untuk penggantinya dan obeng serta alat untuk, ini sebenarnya bukan alat ya, ini kawat yang kita bengkokkan sedikit untuk melepas printhead. Nah, jadi untuk melepas printhead kita harus memakai kawat yang kita bengkokkan agar kita mudah dalam melepas printhead. Karena posisi pengunci printhead itu sulit dijangkau dengan tangan, dan jadi kita harus menggunakan alat untuk melepas penguncinya. Nah, sekarang kita akan lepas terlebih dahulu damper ataupun cheese. Kita lepas, kemudian kita geser rumah cartridge. Nah, lalu kita lepas semua selang terlebih dahulu seperti ini. Sekarang baru kita akan lepas printhead. Jadi seperti ini kawan-kawan, kawat ini kita posisikan kurang lebih 1 cm masuk ke dalam, lalu kita tekan seperti ini. Nah, kemudian untuk sebelah kiri juga seperti tadi, kita ulangi, kita tekan. Nah, sekarang pengunci printhead sudah dapat kita lepas. Nah, kemudian di sini kita akan melepas printhead. Di sini terdapat 3 buah skrup ataupun baut. Nah, 3 baut sudah terlepas. Kemudian di sebelah kiri kanan itu ada penahan kabel ini. Nah, ini harus kita lepas juga. Caranya dengan mendorong penguncinya ke sebelah kiri, kemudian
sudah terangkat. Sekarang print head sudah dapat kita lepas. Nah, print head langsung kita lepas. Nah, kita harus berhati-hati, jangan sampai bagian bawah print head ini tergores ataupun print head terjatuh. Kita langsung lepas. Jadi seperti ini kawan-kawan, print head setelah dilepas, nantinya kita akan tes terlebih dahulu bagaimana hasil dari semprotan head. Baik, kita lanjut pada proses berikutnya. Jadi sekarang kita akan lanjut pada proses berikutnya. Kita akan tes terlebih dahulu print head ini sebelum kita ganti tiang nozzle-nya, dan kita akan bersihkan dahulu tinta yang sudah mengendap di dalam print head. Kita akan bersihkan dengan menggunakan cleaner. Kemudian di sini dengan menggunakan suntikan 0,1 mili. Kenapa kita menggunakan suntikan kecil seperti ini? Karena ketika kita menggunakan suntikan yang kecil, kita dapat mengatur ke tekanan suntikan terhadap print head. Karena print head ini sangat sensitif, membrannya sangat tipis. Jika kita menekan terlalu kuat, akan mengakibatkan bagian head menjadi jebol. Nah, jadi kita perlu lakukan dengan berhati-hati. Nah, sekarang kita akan coba tes. Kita akan tes bagian mana yang sudah terasa berat. Jadi gejala pada print head yang sudah bermasalah, tiang nozzle-nya biasanya ketika kita semprot dengan cleaner, dia akan terasa berat. Nah, sekarang kita coba untuk menyemprot tiang nozzle ini atau print head ini dengan cleaner. Jadi kita semprot. Kita lakukan dengan semua warna. Sekarang kita lakukan untuk warna magenta. Nah, jadi di warna magenta ini sudah terasa berat. Jadi ketika kita semprot, terlihat semburan di bawah normal, tetapi di atas ini terasa berat. Artinya memang di bagian tiang nozzle ini sudah bermasalah, dan kita sudah layak untuk diganti. Jika sudah tidak bisa dibersihkan lagi, maka jalan satu-satunya agar printer dapat mencetak dengan normal lagi, kita harus mengganti tiang nozzle dengan yang lain. Nah, untuk di tinta putihnya sendiri sudah mampet total ya. Jadi nah, untuk yang ini masih lancar. Kemudian kita di warna hitam. Masih terasa enteng. Kemudian warna kuning. Nah, jadi artinya di sini sesuai tadi ketika kita cek nozzle, ada satu tinta putih yang memang tidak keluar sama sekali ya tintanya. Nah, artinya di sini terlihat
suntikan sudah nggak bisa lagi tembus. Nah, jadi ini kita coba akan buka terlebih dahulu print head ini. Kita akan lepas dahulu tiang nozzle-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita akan buka terlebih dahulu. Nah, jadi pada saat penyemprotan cleaner ke print head, kita harus benar-benar berhati-hati, karena jika cairan cleaner ini sampai turun ke bagian mekanik dari print head ini atau bot dari print head ini, maka ini akan mengakibatkan konslet. Nah, jika print head dalam keadaan konslet, kita tidak tahu nih. Jadi kita kan ketika cleaner netes ke bagian mekanik print head dan kita tidak melihat, kemudian kita pasang print head ke printer, nah itu akan mengakibatkan konslet, dan biasanya konslet itu akan sampai ke mainboard. Nah, jadi kita akan mengalami dua masalah. Yang pertama, kita print head rusak, dan yang kedua kita juga akan mengalami kerusakan mainboard karena konslet. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuka tiang nozzle dan kita akan cek. Nah, jadi di sini kita buka untuk 3 buah skrup ini, kemudian kita perlahan sendiri sudah terlihat kotor. Nah, jadi untuk print head yang memang belum pernah dibuka, di sini masih susah. Nah, jadi kita harus agak sedikit dipaksa untuk membuka, dan kita upayakan dan harus benar-benar untuk bagian plat bawah print head ini upayakan untuk tidak tersentuh ataupun tergesek di benda keras. Nah, jadi sekarang kita coba buka. Nah, jadi untuk print head yang memang belum pernah dibuka, kita harus agak sedikit paksa, dan kita akan dongkel sedikit dengan obeng. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk print head yang memang belum pernah dibuka sama sekali, dia akan di sini karena masih terdapat lem bawaan dari pabrik. Jadi kita akan coba bagian untuk print head ini yang kita letakkan jauh agar tidak terkena tetesan dari cleaner. Jadi ini adalah tiang nozzle yang mampet tadi. Di sini nah ini. Jadi di tiang nozzle ini jadi kelihatan kawan-kawan, artinya untuk di print head ini sebenarnya masih aman. Jadi mampetnya bukan di print head, untuk mampetnya itu ada di bagian tiang nozzle. Jika mampet di bagian tiang nozzle, kita masih dapat mengganti dengan tiang nozzle penggantinya. Nah, jadi biasanya tiang nozzle ini sendiri harganya antara 150 sampai dengan 300.000. Nah, jadi di sini jelas mampet pada tinta putih total, sama sekali tidak bisa ditembus. Nah, jadi artinya di sini memang tiang nozzle yang bermasalah.
aja tiang nozzle, karena tiang nozzle ini walaupun dia dapat ditembus cleaner, walaupun dia sudah bisa, pasti dia akan susah untuk normal kembali, karena di bagian dalam dari tiang nozzle ini terdapat filter halus. Kemungkinan di dalam filter tersebut sudah terjadi penggumpalan tinta ataupun kerak tinta. Nah, jadi kita langsung pasang tiang nozzle penggantinya. Seperti ini. Sebelum kita pasang tiang nozzle dan plat penahan printhead ini, kita akan bersihkan terlebih dahulu karena di sini sudah banyak kerak-kerak dari tinta. Nah, jadi pas kita kebenaran lagi buka, kita langsung aja untuk bersihin. Nah, jadi kan kelihatan di sini udah banyak kerak-kerak dari tinta yang perlu kita bersihkan. Di sini kita gunakan stick foam. Sudah bersih, jadi kita akan segera pasang ke printhead. Nah, jadi ini kita pasang. Pas waktu kita memasang bautnya kembali, untuk tidak terlalu memaksa baut, karena ini adalah seperti plastik, nggak boleh terlalu memaksa. Jadi ketika sudah tertahan cukup, di sini kan dia terlihat presisi kembali. Sekarang untuk pemasangan tiang nozzle telah selesai, kita akan pasang kembali ke printer. Nah, kawan-kawan, kita lanjut untuk pemasangan printhead ke printer. Jadi pada saat pemasangan kabel plexi, upayakan untuk tangan tidak menyentuh bagian elemen dari kabel plexi, karena jika tangan berkeringat dan bisa mengakibatkan printhead konslet ataupun error. Jadi kita langsung pasang. Upayakan untuk pastikan semua posisi sudah pas dan benar-benar presisi. Kita pasang kembali 3 buah skrup. Nah, sekarang kita pasang penahan printhead. Kemudian klik penahan kabel plexi. Jangan sampai salah untuk pemasangan kuning, hitam, putih, magenta, cyan. Nah, sekarang printhead sudah terpasang ke printer. Kita akan langsung tes, kita akan head cleaning terlebih dahulu, kemudian kita akan cek apakah tinta yang keluar dari printhead sudah kembali normal. Sekarang kita akan langsung tes cetak desain dari Acro. Kita akan tes apakah printhead sudah normal untuk mencetak dengan gambar full color. Mencetak full color. Nah, kawan-kawan, ini setelah kita print tinta putih
hasilnya cukup pekat, sudah kembali normal. Kemudian kita lihat untuk warna CMYK. Nah, untuk di warna CMYK juga sudah kembali normal. Dan demikianlah tadi tutorial singkat dari kami cara mengganti tiang nozzle pada printer DTF ataupun printer Epson L1800. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan bagi kawan-kawan yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan dari video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.